Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anita Sumardi Putri, saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari. Di sini saya akan sedikit mereview terkait hasil penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2019-2020. Di sini saya mengambil karya dari Widya Suci dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Di sini penulis membahas terkait permasalahan yang terjadi pada peserta didik, yaitu peserta didik tidak pernah mengkategorikan mata pelajaran Al-Islam sebagai momok seperti halnya mata pelajaran matematika, fisika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya, nilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Islam tidak lebih baik dari mata pelajaran yang dianggap sukar tersebut. Nah, dalam hal ini, para peserta didik tersebut mengatakan bahwa dalam pembelajaran, guru sangat jarang menggunakan media pembelajaran. Dalam hal ini, kreativitas guru Al-Islam dalam mengelola pembelajaran mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu teori pendukung. Yang pertama, media pembelajaran mencakup pengertian media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran, kelebihan dan kelemahan media pembelajaran. Selanjutnya, hasil belajar mencakup pengertian hasil belajar sebagai prinsip belajar, hasil belajar sebagai tujuan belajar, unsur belajar yang mempengaruhi hasil belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar, indikator keberhasilan belajar. Selanjutnya ada Al-Islam yang mencakup pengertian Al-Islam sebagai mata pelajaran PAI di SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Disebut dengan kuantitatif karena data-data yang terkumpul dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang datanya berupa angka yang digunakan sebagai alat untuk menemukan sebuah keterangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan instrumen angket sebagai metode pokok, kemudian menggunakan analisis statistik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Islam. Peneliti akan memberikan angket tersebut kepada sampel yang telah ditentukan, yakni pada kelas 11. Angket tersebut berisikan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Setelah dilakukan penskoran pada hasil angket, maka langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan hasil belajar Al-Islam pada hasil evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau X adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran. Selanjutnya, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel X yang menjadi variabel terikat
di sini adalah hasil belajar peserta didik kelas 11 SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Menurut S. Margono, populasi didefinisikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang memiliki ciri-ciri tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 153 peserta didik. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pedoman. Jika ukuran populasi di atas 1000, maka sampel sekitar 10% sudah cukup. Tetapi jika ukuran populasinya sekitar 100, maka sampel paling sedikit 30%. Dan kalau ukuran populasinya 30, maka sampelnya harus 100%. Berdasarkan pedoman tersebut, karena populasinya berjumlah 153, maka akan diambil sampel 30%-nya. Jadi 46 sampel peserta didik kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus, yang dipilih secara acak dengan menggunakan undian, dan dari undian tersebut keluarlah sampel kelas 10 IPA 1 dan 10 IPS 3. Kemudian dari jumlah 46 peserta didik, dari dua kelas tersebut sampel dibagi dua dan dilakukan kembali pengundian yang tiap-tiap kelasnya diambil masing-masing berjumlah 23 peserta didik. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Yang digunakan adalah simple random sampling. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket langsung yang berbentuk skala Likert dengan pertanyaan bersifat tertutup, yaitu dengan jawaban atas pertanyaan yang diajukan telah tersedia. Yang kedua yaitu dengan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang difungsikan kepada peneliti dan pembaca pada umumnya untuk mengetahui sejarah berdirinya dan lokasi, visi, misi, dan tujuan dari SMA Muhammadiyah 1 Gisting. Selanjutnya ada pengujian instrumen. Yang pertama yaitu uji validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid akan mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, suatu instrumen yang kurang valid akan mempunyai validitas yang rendah. Adapun rumus validitas yang digunakan adalah rumus korelasi person product moment. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Untuk menguji tingkat reliabilitas atau kehandalan instrumen, peneliti menggunakan teknik belah dua atau split half, yaitu dengan membagi atau membelah item-item ganjil genap atau belahan awal dan belahan akhir. Reliabilitas adalah angka yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dari penelitian ini, berdasarkan hasil kuesioner atau angket yang telah diberikan kepada 46 responden di SMA Muhammadiyah Gisting pada kelas 10, diketahui bahwa terdapat faktor negatif dari media pembelajaran. Maksudnya, dari hasil analisis yang dilakukan penulis bahwa dari pengolahan data tentang media pembelajaran berupa kuesioner atau angket dengan data hasil belajar berupa ledger atau nilai hasil semester, diketahui hasil akhir C² yang didapat sebesar 7,276. Artinya,
Hipotesis alternatif dalam penelitian ini ditolak, atau dengan kata lain dugaan bahwa ada pengaruh antara media pembelajaran terhadap hasil belajar al-Islam ini tidak benar. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2019-2020, yaitu pada kelas 10. Meskipun tingkat pada pengaruh antara keduanya tergolong pada tingkat rendah, namun hal tersebut tidak boleh diabaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus, tahun pelajaran 2019-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan data dengan menggunakan rumus Y kuadrat yang diperoleh dari hasil X hitung sebesar 7,276 yang kemudian setelah dikonsultasikan dengan X, tabel dengan DB sama dengan 9, baik pada taraf signifikan 5% atau 16,919 maupun pada taraf signifikan 1% atau 21,66666, ternyata nilai X hitung lebih kecil dari X tabelnya. Sehingga pada penelitian ini hipotesis alternatif ditolak dan HO diterima, namun dengan tingkat hubungan rendah. Dapat disimpulkan pada penelitian ini media pembelajaran tidak memiliki pengaruh terhadap hasil belajar al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus, tahun pelajaran 2019-2020. Meskipun tergolong rendah, tingkat tidak ada pengaruhnya, namun hal tersebut tidak bisa diabaikan karena media pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang bisa berpengaruh terhadap hasil belajar al-Islam peserta didik. Selanjutnya yaitu yang terakhir, tanggapan dari saya, yaitu dari hasil pengamatan saya terkait skripsi yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus, tahun pelajaran 2019-2020. Menurut saya, pada saat ini, dengan perkembangan teknologi, seorang guru tidak seharusnya gagap teknologi sehingga setiap guru mampu menggunakan media pembelajaran dengan baik, sehingga akan berdampak pada hasil belajar siswa. Hanya saja di dalam skripsi ini, hasil yang didapat adalah media pembelajaran tidak memiliki pengaruh terhadap hasil belajar al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus, tahun pelajaran 2019-2020. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.